Oke, halo rekan-rekan traders, kita jumpa lagi ya. Pada minggu ini seperti biasa kita akan membahas beberapa emiten yang secara weekly bergerakannya sedang uptrend dan ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan minggu ini sih kita tidak terlalu banyak membahas emiten-emiten yang secara weekly uptrend karena bisa Anda lihat pada video-video yang minggu lalu, di mana kalau secara weekly pergerakannya kan jarang berubah ya. Oke. Jadi untuk minggu ini kita ada saham yang pertama yaitu Harum. Ini kalau Anda lihat secara weekly, jelas ini strong uptrend ya, kemudian terjadi konsolidasi. Konsolidasinya pun terjadi bukan pada area pullback yang dalam. Jadi kalau simpelnya begini, kalau kita tarik Fibonacci ya, seret seperti itu. Misalnya ini secara weekly pullback-nya terjadi sampai ke area Fibonacci yang kuat yaitu 38,2. Jadi ini ibaratnya secara weekly trennya masih ada kans untuk kembali lanjut ke utara ya secara weekly. Lalu di daily juga Anda perlu perhatikan ini karena ada sebuah pattern simple ya, yaitu konsolidasi yang baru saja terjadi break, yaitu triangle, di mana triangle ini terbentuk cukup lumayan lama ya, cukup lumayan lama, yaitu sekitar 4 bulan lah kurang lebih. Dan ini terjadi breakout ya. Ini kalau kurang jelas saya tebalin garisnya. Oke. Nah, terjadi breakout disertai volume ya, volume yang cukup solid ya di atas rata-rata 30 hari terakhir, dan ini merupakan pergerakan yang cukup bagus. Jadi apakah ini awal di mana Harum akan break another all time high? Sepertinya yes. Oh, belum. Sorry, bukan all time high ya. Ada lagi highestnya yang terlebih dahulu di tahun 2011, yaitu di harga 10 ribuan ya. Apakah ini awal mulanya perjalanan panjang menuju all time high-nya di 10 ribuan? Ya, kita sama-sama lihat saja nanti. Yang jelas ini saya masih pegang hold barang ini ya. Barang ini saya beli sejak tahun kemarin, kalau nggak salah di harga under 2000 ya, di bawah 2000 ya, sampai hari ini pun masih di hold. Jadi ya saya sih udah nyantai-nyantai aja, saya tinggal ya menikmati saja. Kemudian yang kedua itu adalah saham Antam. Antam, kalau Anda lihat secara weekly pun kurang lebih seperti Harum tadi ya, jadi naik besar ya sepanjang tahun 2020, kemudian konsolidasi lumayan lama, dan Anda bisa lihat tanpa perlu saya tarik Fibonacci, konsolidasinya pun pada area yang sehat dari Fibonacci, tidak sampai pullback dalam ya. Jadi konsolidasinya sehat. Kemudian konsolidasi ini pun sudah terjadi lumayan lama ya, dan disertai dengan penurunan volume yang signifikan. Ingat ya, seperti yang saya sudah sebutkan beberapa waktu lalu dan sering saya sebutkan, bahwa kalau harga konsolidasi disertai low volume itu bagus karena tidak terlihat bahwa tidak adanya tekanan jual. Atau misalnya harga turun tapi volumenya kecil ya, di bawah rata-rata, itu juga bagus. Itu menandakan sebenarnya seller seller itu tidak menunjukkan minat jual yang cukup besar, hanya ingin ya jual sebagian atau gimana seperti itu ya. Kemudian secara daily pun kita bisa lihat di sini, apakah ini gap yang belum ditutup? Saya coba mau lihat. Oh, sudah ini ya, sudah pernah ditutup ya. Sudah pernah ditutup itu. Oke, dan untuk Antam sendiri sebenarnya sudah break dari konsolidasi, tapi larinya belum terlalu kencang. Jadi Anda bisa lihat setelah break di sini, teng, gitu ya. Anda mau tarik garis dari sini pun tidak masalah. Nah, seperti itu. Yang mana intinya dua-duanya sama-sama break. Oke. Tapi larinya belum kencang banget ya. Jadi setelah breakout ya konsol ini bagus, ini sehat. Seperti itu ya. Jadi saya suka pergerakan seperti ini, breakout konsol itu sehat. Nah, lalu yang terakhir yaitu ITMG. ITMG secara weekly Anda bisa lihat di sini sudah mengalami konsolidasi ya, disertai dengan low volume. Lalu saat ini kalau kita lihat apakah ini dia sudah break resisten, ini belum.
ya, tapi cukup dekat ya, 15.700 ini. Jadi ibaratnya kalau ini break, maka target kenaikan berikutnya ada di area sini. Karena di sini baru ketemu resist yang cukup bisa diperhitungkan ya di atas 20.000 nih. Ya, seperti itu. Ini jadi secara weekly uptrend, kemudian kita lihat secara daily ya. Kalau kita lihat secara daily, ini saya buang dulu. Secara daily, this is cup and handle. Ya, sebenarnya sudah breakout. Bang, tapi pullbacknya terlalu dalam. Ya, pullback terlalu dalam dan ini sebenarnya belum belum dinyatakan bahwa breaknya itu gagal, belum. Ya, belum. That's why setelah dia turun, nah hari Jumat ini dia mampu close lagi di atas resist tersebut. Ya, jadi ini seharusnya kalau bisa melewati sini, ya highest ini berapa ini? 15.550 atau sekalian 15.700, ya itu perjalanannya akan bagus dan targetnya adalah sekitar di atas 20.000 itu ya tadi. Oke, itu saja untuk saham weekly uptrend kita pada minggu ini. Memang tidak terlalu banyak karena yang uptrend-uptrend yang lain sudah kita bahas beberapa di video-video sebelumnya dan secara weekly pun itu jarang berubah trennya. Ya, jarang ada yang berubah trennya. Jadi bukan seperti daily yang bisa lebih cepat berubahnya tren. Kalau weekly lebih lambat. Oke, itu saja video untuk minggu ini. Thank you for watching.